Gadis ini berada di dalam kamar mandi pria psikopat, di mana ia berhasil merampas ponsel sang psikopat dan bicara dengan sang pemuda yang disekap sang psikopat di suatu tempat. Namun pemuda bernama Spencer itu tak mengetahui di mana ia berada, tapi ia mengatakan jika pria psikopat itu sempat meminta bantuannya untuk mengecas baterai aki mobilnya. Gadis itu pun memintanya untuk mengingat sesuatu yang spesifik untuk membantunya menemukan dirinya. Pemuda itu pun mengatakan jika ia sempat melihat ada singa yang rusak saat berhenti di lampu merah, dan 1 menit dari sana mereka tiba di rumah dengan pintu berwarna biru, ucapnya. Sementara di luar, sang pria terus menggedor pintu itu seraya berteriak marah pada gadis tersebut, dan terdengar teriakan panik Riley dan ibunya yang benar-benar bingung dengan sikap ayahnya. Gadis itu pun sangat bingung, namun tiba-tiba matanya tertuju pada ponsel itu, di mana ia pun mendapatkan ide untuk melakukan live streaming. Dan saat itulah ia pun mengatakan tentang pemuda yang disekap di sebuah ruang bawah tanah di wilayah Philadelphia atau di dekat New Jersey. Ucapnya memohon pada yang menonton siaran itu. Ia benar-benar kalut. Sementara suara teriakan marah sang pria terus terdengar bercampur dengan suara teriakan panik dan ketakutan keluarganya. Tiba-tiba seseorang yang menonton live itu mengatakan jika ia telah melihat sebuah patung singa rusak. Penyanyi itu pun meminta gadis tersebut untuk segera meminta bantuan orang yang lebih dewasa untuk pergi ke tempat itu. Lalu ia pun mengirimi pesan kepada pamannya agar segera menghubungi polisi. Dan gadis itu pun berkata pada Rachel, istri sang psikopat, jika sebenarnya suaminya adalah seorang penjagal. Namun seketika terdengar pria itu membentak Riley dan ibunya untuk segera naik ke lantai atas. Gadis itu pun tertegun saat melihat jika aplikasi kamera pengintai itu telah terkunci. Lalu perlahan gadis itu pun membuka kunci pintu dan berjalan menjauhi pintu tersebut. Dan tak lama pintu itu pun terbuka dan pria psikopat itu pun sudah berdiri di hadapannya dengan wajah tegang, lalu meminta agar ia memberikan semua ponsel yang ada padanya. Pria itu tampak kalut demi mengetahui jika penyanyi itu baru saja berbicara dengan pemuda yang disekapnya. Lalu ia membuka kode aplikasi itu dan menunjukkan layar ponsel tersebut ke arah sang gadis, di mana pemuda bernama Spencer itu sudah tak ada lagi di sana. Ia pun mengatakan jika mereka akan segera pergi, seraya meletakkan tangannya di atas bahu sang gadis, lalu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil itu dan membawa sebuah tas besar, dan ia pun duduk di balik kemudi itu dan meminta agar sang penyanyi memakai lakban itu, di mana gadis itu mencoba mengajaknya bicara dan berkata agar pria itu segera menghentikan perbuatannya karena ia akan dihukum. Namun pria itu justru menunjukkan seringainya dan berkata jika ia tahu apa yang direncanakan sang gadis. Namun gadis itu pun terus mengatakan jika ia mengerti kalau pria itu telah mengalami trauma di masa kecilnya, membuat pria itu pun terdiam sesaat, lalu mengatakan jika dulu ia sering dihukum dan mengatakan jika ia akan melakukannya untuk terakhir kalinya dan akan mengakhiri hidupnya, dan itulah satu-satunya cara untuk menghentikan monster di dalam dirinya, ujarnya. Gadis itu pun mengatakan padanya agar membuang jauh-jauh halusinasinya tentang monster tersebut, karena sebenarnya monster itu tak nyata, ucapnya. Namun pria itu mengatakan jika monster itu nyata, lalu memerintahkan gadis itu untuk mengikat tangannya dan segera menghidupkan mesin mobilnya dan membuka pintu garasi tersebut. Namun ternyata sang istri dan kedua buah hatinya sudah berdiri menghadang di hadapannya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, guys? Apakah yang akan dilakukan pria psikopat itu? Apakah ia akan nekat menghabisi keluarganya sendiri? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken. Never let the two lives touch. What's going on, Daddy? What are you doing?